Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Yasmin Dinda Maharani dari Prodi Pendidikan Agama Islam NPM 1704010007 dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan mempraktikkan mengajar secara daring atau online guna memenuhi tugas SKI, yaitu dengan materi sejarah dakwahnya Rasulullah SAW di Mekah. Nah, langsung saja. Memasuki usia 14 tahun pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah, beliau melakukan berkholwat atau ibadah di Gua Hira dengan sangat khusyuk dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu Gua Hira letaknya di mana? Nggak ada yang tahu? Baik, akan Ibu kasih tahu. Gua Hira letaknya di dekat Mekah atau di Jabal Nur. Nah, kemudian Nabi ini menghabiskan waktu yang sangat lama, bahkan berhari-hari bermalam-malam. Nah, ketika sudah habis makanan yang dibawa oleh persediaan makan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka Nabi pun pulang ke rumah dan meminta istrinya Siti Khadijah untuk mengemaskan lagi bekal untuk dibawanya ke Gua Hira. Nah, kemudian tepat pada malam Jumat 17 Ramadan, pada usia berapakah itu Nabi? Nah, pada usia 40 tahun, genap pada usia 40 tahun, datanglah malaikat Jibril. Kemudian berkatalah malaikat Jibril, "Bacalah ya Muhammad." Maka Nabi menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril mengulangi 2 kali dengan pertanyaan yang sama. Tapi malaikat Jibril dengan memeluk Nabi. Kemudian berkatalah lagi, "Bacalah ya Muhammad." Kemudian yang ketiga kalinya, Nabi pun menjawab, "Apa yang harus saya baca?" Kemudian barulah malaikat Jibril berkata atau membawakan wahyu pertamanya. Ada yang tahu wahyu pertama surat apa? Nah, benar, Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian Nabi pun mengulangi apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril sampai hafal. Nah, ketika Nabi sudah hafal, sudah mengulangi apa yang sudah malaikat Jibril katakan, pergilah malaikat Jibril meninggalkan Nabi Muhammad SAW di Gua Hira sendirian. Kemudian Nabi merasa takut dan Nabi pun langsung pulang ke rumah. Sampai Siti Khadijah heran, "Ya Rasulullah, bagaimana ceritanya engkau sampai pulang terbirit-birit dan sampai pucat?" Kemudian Nabi berkata kepada Siti Khadijah, selimuti saya." Dengan rasa takut yang sangat amat, kemudian Siti Khadijah pun mengambil selimut dan menyelimuti Nabi. Hingga Nabi pun merasa tenang dan Siti Khadijah pun mendengarkan cerita Nabi dengan seksama. Kemudian Siti Khadijah mengajak Nabi kepada saudaranya yang paham betul tentang kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ketika Nabi mendatangi saudaranya tersebut, Nabi pun dikasih tahu bahwa hal tersebut sama persis yang dilakukan malaikat Jibril kepada Nabi Isa alaihissalam ketika menurunkan kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu kitab Injil. Kemudian Nabi diyakinkan bahwa Nabi kelak akan menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pulanglah Nabi dan istrinya Siti Khadijah. Singkat cerita, ketika Nabi sedang berjalan-jalan di suatu tempat, terdengarlah suara malaikat Jibril lagi, "Ya Muhammad, engkau benar utusan Allah." Kemudian Nabi takut tuh, langsung Nabi pulang menemui istrinya dan suruh menyelimuti lagi, selimuti saya." Kemudian Khadijah pun menyelimuti Nabi dan Nabi pun semakin mendengar dengan jelas bahwa suara malaikat Jibril terdengar jelas, bahkan sampai malaikat Jibril itu duduk di kursi atau di bangku yang mana antara langit dan bumi. Kemudian turunlah wahyu kedua. Ada yang tahu surat apa? Nah, surat Al-Mudaththir ayat 1-5. Nah, mulai sejak saat itu diangkatlah Muhammad sebagai nabi atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang hijrahnya umat muslim ke Habsyi atau Abisinia. Ada yang tahu tahun berapakah atau tahun kenabian keberapa umat muslim hijrah ke Abisinia? Nah, hijrahnya kaum muslimin ke negeri Habsyi ini terjadi pada tahun kelima kenabian untuk menghindari penindasan dan siksaan dari kaum Quraisy. Di sini terjadi 2 gelombang. Gelombang pertama,
kurang lebih ada 10 orang laki-laki dan 4 perempuan. Kemudian golongan kedua hampir seluruhnya berjumlah kurang lebih 83 laki-laki dan 18 perempuan untuk melakukan perjalanan ke Habsyi. Tapi kaum Quraisy tidak menyerah sampai sini. Bahkan kaum Quraisy melakukan pemboikatan atau pengecualian terhadap kaum muslimin dari pergaulan dengan masyarakat Mekah dan sekitarnya yang digantungkan di dinding Ka'bah. Nah, jadi itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.